Nggak. Halo sahabat Lombok Friendly, hari ini kita sedang berada di Desa Adat Karangbayan yang ada di Lingsar ya, Kabupaten Lombok Barat. Nah, ini salah satu dari sekian banyak desa adat yang masih terjaga di Pulau Lombok ya, selain Bayan, Desa Sade, Ende. Jadi ini sebenarnya salah satunya. Dan sebenarnya masih ada beberapa desa adat lainnya sih di Pulau Lombok, cuman jarang dieksplor. Tapi kalau untuk Karangbayan sendiri ini sudah cukup lama dikelola oleh masyarakat setempat. Dan ya sudah menjadi salah satu tourist destination yang ada di Lombok Barat. Rumah adat ini terdiri atas beberapa bangunan. Di sisi kita nanti kita lihat semua itu ada langgar, kemudian ada rumah adatnya sendiri, ada sekenem yang masih tersisa, ada banggaran, ada ina-ina. Nah, saya tidak tahu apa arti dari semua itu, tapi kita lihat sama-sama ya. Oke, ini sampel rumah adatnya, dan rumah adatnya ada di sebelah kanan kita. Nah, ini rumah adatnya ya, rumah utama. Kemudian ada sekenem, ada banggaran, ada ina-ina, ada langgar. Langgar itu kayak masjid kayaknya ya. Nah, ini. Ini ada adik kita, adik ganteng nih. Siapa namanya? Gimana? Amiril Mukminin? Amir Mukminin. Amiril Mukminin. Wah, Amiril Mukminin namanya. Nah, adik dia tinggal di rumah di sekitar sini sih. Rumahnya bagus ya. Seneng sih dia sama rumah beliknya. Ya, senang ya, dijaga ya, dirawat ya, harus dibersihin. Oh, ini luar biasa nih adik kita nih. Ini cerdas sekali dia. Ini calon penjaga adat berikutnya nih, Amiril Mukminin namanya. Oke, dan ini di rumah adatnya. Ini bangunan lantainya mungkin sudah pernah direnovasi mungkin ya, kalau lantainya ya, tetapi kayu tiang rupingnya itu masih sangat natural. Oke, atau bangunan ini terbuat dari alang-alang, kemudian tiangnya dari kayu, cuma saya tidak tahu ini kayu apa. Tapi setiap kayu atau tiang, palang, semuanya itu terdapat ukiran-ukiran yang sangat cantik. Dan pastinya para tetua itu punya banyak cerita tuh. Kalau orang dulu tuh mereka menuliskan cerita mereka itu melalui relief-relief atau ukiran-ukiran seperti ini yang terpahat di entah kayu, batu dan sebagainya. Ini PR buat kita semua nih bersama nih, setiap relief, setiap ukiran atau pahatan yang ada di kayu-kayu ini mesti ada filosofinya. Kita harus sama-sama cari tahu dan pelajari ini apa arti di balik semua ukiran-ukiran ini. Ini dia bangunan langgar. Langgar ini menjadi bangunan utama ya, karena ini adalah tempat ibadah nih. Dia terdiri atas dua bangunan yang bersebelahan ya. Dan ini ada tata tertib memasuki langgar ya. Jadi kita harus berpakaian yang menutup aurat, menjaga tata krama. Bagi perempuan yang datang bulan itu nggak boleh masuk, dan harus ada pendampingan dari pemangku adat yang ada di sini. Nah, sekarang kita sudah berada di salah satu bangunan utama dari Desa Adat Karangbayan berupa langgar. Langgar itu adalah tempat ibadah yang terdiri atas dua bangunan, sama persis dengan yang ada di Bayan ya, yang di Bayan KLU. Ya. Ya, jadi sama persis, bangunannya sama persis. Ya, dari alang-alang yang menggerai ke bawah membentuk meru, meru sana sama ya, ininya dasarnya ya meru atau gunung ya. Gunung yang ini dengan apa namanya, dimana ketika kita mau masuk itu harus menundukkan kepala. Nah, kita tidak bisa memasuki langgar hari ini karena sedang menggunakan celana pendek. Nah, ada peraturan memasuki rumah adat itu berpakaian rapi. Perempuan yang haid tidak boleh masuk dan harus ada pendampingan dari pemangku adat setempat. Oke, sekarang kita lihat-lihat langgarnya yuk, kita lihat-lihat lebih dekat.
salah satu bangunan utama yang paling penting di dalam budaya Sasak zaman dulu adalah keberadaan lumbung nih, lumbung padi nih. Lumbung padi, tempat menyimpan sembako nih. Tetapi tempat menyimpan beras ya, tempat menyimpan beras atau padi ya. Tetapi atapnya udah diganti, jadi seharusnya dia berbentuk lumbung padi ya, seperti lumbung-lumbung padi pada umumnya yang ada di desa wisata lain. Sudah sedikit dimodif ya atapnya. Semoga nanti mungkin kalau ada yang nonton dari orang pemerintahan, ayolah kembalikan dia ke wajah aslinya. Kembalikan atapnya ini menjadi lumbung lagi. Ini nih. Nah, ini kita ketemu adik-adik kita dari Universitas Muhammadiyah Mataram ya. Mereka lagi KKN di Desa Adat Karangbayan di luar desa. Siapa namanya? Namanya Heru, Pak. Heru, salam kenal ya. Saya Adit dari Lombok Friendly. Halo. Ya. Jadi kegiatan kalian di sini selama KKN apa aja nih kalau boleh tahu? Sedikit aja. Sebenarnya yang kemarin sudah banyak, tapi untuk sementara ini yang sedang berjalan ini penanaman apotek hidup. Tapi karena kebetulan kami di sini ada suatu proker yakni apotek hidup. Di sini kita menanam beberapa jenis tumbuhan-tumbuhan untuk kepentingan masyarakat nantinya seperti laos, kunyit dan lain sebagainya seperti itu. Ada juga tumbuhan bunga-bunga untuk mengindahkan tempat ini karena kita pertama datang masih gersang dan tidak tertata rapi. Nah, tugas kami di sini kebetulan proker kami ini adalah untuk mengindahkan atau menghasilkan lokasi ini. Oh, oke. Wah, luar biasa ya. Jadi adik-adik UMM yang KKN di sini mereka melakukan bukan berbenah sih, mempercantik lah lokasi desa wisata Karangbayan ini dengan menanam tanaman-tanaman tanaman-tanaman keluarga kayak laos ya, kebutuhan sehari-hari, kemudian bunga-bunga untuk memperindah tempat ini. Jadi luar biasa. Kalau adik-adik yang cewek nih siapa nih kalau boleh tahu? Ika, kemudian satu lagi Firda. Kalian dari fakultas apa nih kalau boleh tahu? Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Oh, Nominasi sih. Istimewa, sosial politik tapi KKN dia berani main bunga, men. Dominan kami di sini mengambil program studi administrasi publik. Nah, itu karena di dalam teori administrasi publik itu ada pelayanan publik. Betul sekali. Dan masuk ke dalam vlog ini juga bagian dari kegiatan kalian KKN karena kalian orang ilmu sosial politik, men. Networking. Terima kasih loh adik-adik ya. Terima sukses selalu. Kemudian bangunan berikutnya yang ada di Desa Adat Karangbayan itu namanya Bangaran ya. Bangaran ini sebenarnya kayak kotak persegi yang menggunakan dari bambu ya, kayak kotak gitu aja, kayak pagar gitu. Tetapi ini sebenarnya adalah cikal bakal munculnya Desa Karangbayan. Kenapa? Karena Bangaran ini adalah lokasi pertama dikumandangkannya azan ketika dibangun bangunan-bangunan lainnya yang ada di Desa Adat Karangbayan ini. Jadi vital sekali. Nah sekarang Bangaran ini juga ditandai dengan sebuah pohon jepun atau kamboja yang sudah cukup tua nih. Ya. Jadi baik di orang Lombok, orang Bali itu peran jepun itu besar sekali. Jadi itu salah satu tanaman yang kami sangat familiar dari kecil ya. Ya, jadi Bangarannya seperti ini saja, tapi sangat vital karena ini saksi sejarah, di mana sebelum desa ini dibangun, disinilah dikumandangkan azan untuk pertama kalinya di Desa Karangbayan. Nah, yuk kita ke bangunan lainnya. Ada ina-ina. Apa itu ina-ina? Ya, kita cari tahu. Dan sebenarnya hari ini kita masih ditemenin sama ada Popon sebenarnya sama kita nih, sama tuh deh, yang baru beli kacamata baru deh. Ada Umam. Nah, ini namanya ina-ina ya. Jadi ina-ina itu adalah itu yang ini, yang persegi ini. Jadi dia mirip kayak Bangaran itu.
Nah kalau yang itu sekenem itu, sekenem ya. Hanya saja memang bangunan yang ada di desa adat Karangbayan ini beberapa roofingnya atau atap-atapnya itu saat ini sedang diganti menggunakan apa itu ya? Spandek karena pasca gempa ya. Jadi semoga lah pemerintah daerah itu bisa berkontribusi untuk mengembalikan kembali wajah desa adat ini sebagaimana mestinya ya. Ayolah teman-teman yang di pemerintah daerah, desa adat loh, akar budaya kita ada di sini nih. Kembalikanlah ke wajah yang seharusnya. Udah Popon sama Umam nih, gimana kabarmu adik-adik gantengku nih? Alhamdulillah baik. Ya, dia nemenin kita nih 2 hari jadinya ditemenin sama mereka nih. Oh, prokes selalu dia ya. Umam tuh selalu prokes ya, mantap. Memang harus seperti itu. Harus seperti itu. Ya, jadi sekenemnya itu bangunannya ada di dalam ya. Ini dia nih. Itu sekenem. Sekenem ini ditutupin menggunakan pagar-pagar lagi mungkin untuk menjaga kebersihannya atau kesuciannya lah mungkin ya. Ini biasanya sekenem fungsinya tempat menyambut tamu sih. Kak dong kak. Lihat. Kali babar, harus kena 6 kali babar. Teman-teman bisa. Adik-adik kalian lagi main apa itu? Ayam-ayaman. Ayam-ayaman. Siapa jadi ayam? Nih. Gimana suaranya ayam? Maladi. Siapa namanya? Muhammad Tayyibi. Muhammad apa? Muhammad Tayyibi. Muhammad Toyibi. Kalau yang ganteng nih siapa nih? Dimas Anggara. Dimas Anggara. Wah, Dimas Anggara besar mau jadi apa nanti? Anak soleh. Subhanallah, luar biasa, luar biasa. Apa nih? Kalau yang 2 main ayam-ayaman nih siapa nih? Maladi. Maladi sama Kan Hubaydi. wah, Iya. main ayam-ayaman, paham suara ayam kayak gimana? Ayam suaranya kayak gimana? Ini manuk cak dua, ini manuk daun. Ini manuk daun. Ya, demikian perjalanan kita hari ini ke Desa Adat Karangbayan, ditemani sama Popon, sama Umam. Jadi luar biasa ya. Semoga kita bisa kasih teman-teman lihat desa-desa adat yang ada di Pulau Lombok yang lain ya. Masih banyak sekali. Ini hanya salah satu dari cukup banyak desa wisata yang ada di Pulau Lombok. Jadi sekali lagi jangan lupa bantu Like, comment, and subscribe channelnya Lombok Friendly, man. Friendly. Ya, terima kasih banyak. Thank you. Until next time.